ini bisa dikenalin nggak nih kandang berdiri kapan? Nah, ya. Gimana kok bisa jadi peternak nih? Ini kan Om Pupung yang kita tahu ini kan dokter nih. Gitu. Dokter. Ya. Kok tiba-tiba mau ternak gitu kan? Saya tuh mulai ternak dari tahun 2017 lah. Kurang lebih ya hampir 3 tahun inilah. Baru 3 tahunan lah kurang lebih. Dan berangkatnya bukan dari hobi. Saya nggak suka burung awalnya ya. Saya nggak suka burung, saya nggak hobi burung. Dan saya nggak piara burung. Gitu. Awalnya itu saya hanya pengen memanfaatkan tempat aja. Lahan. Dulu ini mau dibikin lagi kontrakan. Tapi ya kebetulan yang sana juga kontrakannya masih belum full 100%. Jadi ini di pending dulu. Gitu kan. Sedangkan di bawah udah disekat-sekat, udah di kamar-kamar gitu. Saya ngobrol sama temen, buat apa ya dimanfaatkan gitu kan. Terus saya bilang udah ternak burung aja. Jadi awalnya itu motifnya bisnis awalnya. Saya coba dan ya ini yang jadi catatan pentingnya ini. Begitu mulai saya udah mikir wah bakal begini. Ternyata hasilnya nol besar. Gitu. Jadi ilmunya nggak ada gitu. Kesukaan, kecintaan burungnya pun masih minim gitu kan. Sedangkan nafsu dan obsesi besar. Akhirnya hasilnya mengecewakan. Setahun itu udah kacau lah. Saya beli 15 pasang. Langsung beli pasangan. Kadang dibikin 15. Belinya sembarangan gitu kan. Yang entah itu gerabagan, entah itu tangkapan tengah, segala macam gitu. Nah dari situ mulai saya berpikir. Saya mulai cari referensi, saya kontak temen peternak, segala macam, saya kunjungin kemana-mana. Disimpulkan bahwa banyak yang harus dibenahi. Mulailah 2 tahun yang lalu, saya pindah kandang. Karena di bawah itu, sirkulasi udara kurang, sinar matahari pun nggak masuk sama sekali. Oh itu sebelumnya itu memang nggak kena matahari? Nggak kena matahari. Di bawah harus pindah ke atas ini? Pindah ke atas, kandang mulai saya benahi, saya bikin dengan referensi dari teman-teman. Terus kecintaan saya terhadap burung pun mulai tumbuh. Terus apa namanya, materi indukan pun udah mulai saya sortir. Yang kira-kira nggak bagus udah saya keluarin. Nah ini alhamdulillah lah sekarang udah ada perkembangan. Ya, produksi lah ya. Ya, saya cari induk-induk prestasi, saya cari induk-induk yang bodinya keren gitu. Kolam besar ini maksudnya terhubung ke kandang ternak atau bagaimana? Oh enggak. Oh, ini terpisah. Ini hanya untuk apa ya? Pertama dari segi estetis saja lah untuk pemandangan, keduanya untuk efek lembab lah, efek ya pendinginan udara gitu. Ini sistem kandangnya seperti ini. Atasnya ini dicor dan dibikin kolam. Ini atasnya kolam juga. Oh, atasnya air. Air. Nah, fungsinya ya itu untuk pendinginan. Supaya ini karena cuaca Kerawang kan panas. Nah, ini aja sekarang jam segini udah 30 kan. Kita kan pakemnya itu jangan sampai lebih dari 32 suhunya. Gitu. Ini kalau udah 32 ada lagi nanti teknik sistem hujan buatan. Jadi ya pakai inilah, pakai pompa air, terus pakai ini gitu ya. Ya lumayan lah itu. Dalam jangka waktu 15 sampai setengah jam aja udah turun sekitar 2 derajat biasanya. Tapi dibikin juga yang terbuka untuk burung berjemur. Nah, Kandang ini kita lihat lebar dan apa? Lebar lah. Ya. Ini juga ada kolam. ya mungkin ini karena apa ya? Saya juga referensinya masih kurang banyak waktu itu lah ya. Ini ide saya sih, kandang ini kurang lebih lebarnya 1,5. Sebetulnya tuh 1 meter aja sudah cukup, atau 1,20 meter udah cukup. Yang penting tinggi justru. Nah, yang penting tinggi. Ini tinggi cuma 2,2, harusnya minimal 3 meter harusnya gitu ya. Jadi kalau lebarnya misalkan 1 meter atau 1,5 kan kita bisa lebih banyak sebenarnya memanfaatkan tempat. Tapi ya kalau menurut saya sih lebar ini juga burung juga lebih nyaman sebenarnya. Yang penting sebenarnya di kandang itu suhu atau Nah, atau bagaimana? suhu penting.
sangat penting kalau menurut saya ya. Contohnya apa? Ketika musim kemarau kemarin itu kan suhu bisa 34, kadang-kadang 35. Itu kelihatan banget produksinya tuh. Walaupun saya udah coba dengan hujan buatan segala macam gitu ya, tetap aja gitu. Produksinya kurang dibanding dengan musim-musim begini gitu. Nah, ada juga kolam di dalam untuk sirkulasi, tapi itu fungsinya untuk pendinginan aja sama efek gemericik air ya. Karena untuk minum dan mandi saya ada bak juga khusus. Nah, itu dikhawatirkan itu airnya kotor lah ya, kurang bersih, jadi khusus untuk mandi sama minum ada bak khusus. Ini indukan yang menurut Om apa? Yang Rata-rata idolakan ya. Yang pertama tadi si Batara yang mabung tadi ya. Ini juga prestasi tapi masih latberan lah ya. Ini si Raja Sawer produksi alhamdulillah. Nah, ini betinanya si Batara nih. Ada 2, 3 betinanya si Batara itu ada 3. Tapi sistemnya pisah-pisah kandang. Kemarin dia mabung, saya coba masukin sama betina sama si jantannya yang jagoan saya juga namanya Sri Baduga. Nah, Ya, si Baduga kan ceweknya 2. Akhirnya dia jadi 5 ceweknya. jadi karena Batara mabung tadi. Karena baterainya mabung. Tapi udah saya siapkan nanti. Saya pikir sih kalau terlalu banyak nggak efektif juga. Maksimal tuh ya 2 atau 3 lah. Maksimal. Kalau lebih dari itu kurang efektif. Dan mungkin kualitasnya nanti kurang bagus. Ini karena keterbatasan aja kemarin. Ada jantannya belum siap. Jadi terpaksa gitu. Dan ini udah saya siapin nanti jantan khusus. Nah, dulu ada ceritanya Batara dapatnya bagaimana, apa kok bisa ambil Batara jadi indukan. Kebetulan kalau Batara itu sebenarnya saya beli udah sepasang. Udah sepasang dan diceritakan sama ini juga saya juga amati ya di event-event itu ternyata dia nampil gitu. Terus saya tanya, Batara di mana Om? Oh, sekarang udah di kandang ternak katanya. Oh gitu, ya udah saya ambil boleh nggak sepasang? Akhirnya dikasihin. Produksi belum produksi itu lagi. Sudah produksi. Ya, nah gitu. Kalau Sri Baduga ini saya ambil pasangan tapi belum produksi. Terus akhirnya, nah ini Sri Baduga nih. Nah ini bodinya juga gede, ekornya kurang lebih ya antara berapa itu 21 lah kurang lebih. Hasil ternakan juga atau Kalau ini hutan ini Om. Ini hutan ini. Nah ini pokoknya maskot saya tuh Batara, si Baduga sama satu lagi si Arjuna. Ada yang induk-induk prestasinya gitu ya. Ini lebih sering dimainin sama saya nih. Gitu. Dan sistemnya tuh kalau kita pengen main cukup cabut kandang, jalan. tanpa setting ya. Tanpa setting. Pagi cabut, sore main, jalan. Tapi ya untuk event-event di kita aja gitu. Kalau untuk event besar kayaknya perlu treatment khusus kan gitu. Selesai lomba masukin lagi ke Anda. Nah gitu. Jadi alhamdulillah tuh ngeram ini nelor dua-duanya. Betinanya yang satu saya pindah ke sana yang tadi. Yang tadi anakan si Jon Snow itu. Nah, ini balak Sabang ini Om. Ini produksian tapi ini mabung. Belum saya angkat. Terakhir bulan kemarin masih ngangkat anakannya. Ini sekarang sama betina yang sana juga. Jadi disiratin lah ya. Nah, jadi anakan yang tadi trotol itu ini induknya. Tuh kan, putihnya kecil dia. Tipis. Jadi yang satu ngikut ke ibu, yang satu ngikut ke bapak. Lokal atau impor atau udah ternakan di sini atau gimana Om? Ini tuh anaknya si Jon Snow. Jon Snow yang ekor 40 itu. Ya kurang lebih 40-an lah. Ya. Sekarang ini anaknya.
Umuran sekitar ini 10 bulan. Oh, ibaratnya baru Lepas trotol. Udah ekor berapa? Terus ini ekor terakhir tuh diukur 28, cuman itu patah itu, dua-duanya patah. Karena mungkin kena ram ini. Nah ini nggak terlalu apa ya ininya, ini mulai pengenalan aja lah sama betina-betina gitu kan. Proses penjodohan. Nah, kebetulan ini saya bikin kandangnya seperti ini. Rencananya itu nanti poligami tapi bisa saling lihat gitu. Nah ini betinanya ada yang lokal, ada juga yang semi gitu. Rata-rata ekornya ya sekitar 15-an lah gitu. Itu bisa dengan ekor betina 15 itu bisa lah untuk mencetak ekor panjang. Bisa, tapi rencana ya sebagai sampel aja lah, mau saya simpen aja gitu. Kalaupun nanti anak mulai ada anakannya gitu. Ke depan kan saya lagi nyiapin juga nanti betinanya yang benar-benar jos juga gitu, buat dikawinkan sama ini gitu. Nah, yang poligami gini sistem kelihatan betinanya maksudnya biar nggak ini ya, pindah kandang biar aman gitu. Ya sebenarnya lebih aman di penjodohan gitu. Dulu kan penjodohannya itu jantan di tengah, betina 2 di pinggir gitu. Biarkan aja mereka saling kenal sekian lama gitu kan. Setelah itu baru nanti dibuka ininya Om. Nah ini pintunya. Nah gitu. Kalau akur syukur, kalau nggak akur tinggal suruh pindah lagi gitu aja. Untuk memudahkan penjodohan sebenarnya. Nah ketika di sini mulai jodoh, saya tambah lagi 1 betina lagi gitu. Untuk memacu ya birahinya lah gitu. Tapi kebetulan ini belum produksi. Dan alhamdulillah progresnya yang kandang nomor 19 ini, yang betina 1 dia udah mulai nelor nih. Ini udah mulai nelor. Terus ini cabut gitu. nelor, saya pindah. Jantannya. Nah, saya pindah. Kebetulan kemarin ini masih kosong. Terus saya jodohin lagi sama yang ini. Nah, ini udah mulai angkut sarang, Om. Ini udah mulai angkut sarang. Nah, terakhir kalau ini udah mulai nelor, angkrem, nanti suruh pindah lagi ke betina yang ini. Itu aja sih. Jadi Untuk memaksimalkan produksi. nah, kedepannya rencana seperti itu. Jadi kalau ada jantan yang istimewa, ekor panjang, entah itu prestasi atau sayang kalau cuma dikasih betina 1 gitu. Tinggal anakannya itu kita lihat dari indukannya lebih dominan yang mana ya. Nah, betul. Si betina. Betul. Karena ngambil genetik. Ini sih target saya sih kalaupun nanti ada anakannya nggak akan saya jual dulu, untuk saya simpen aja dulu. Saya save, saya untuk lihat perkembangannya seperti apa gitu. Ibaratnya restocking dulu. Restocking dulu. Nanti kedepannya nanti saya siapkan nanti betina ori juga nanti yang bagus lah ya. Nih, yang ori ini maksudnya gimana nih? Maksudnya kalau di grup ekor panjang nih, ori semi gitu maksudnya. Ya anggapannya kan begini, ori itu dia indukan itu asli Singapura. Nah, rata-rata kan kiblatnya ekor panjang kan di Singapura ya. Dari macam-macam lah, ada ring DDS, ring Alanpang, terus OSP, banyak lah macam-macam. Kalau udah asli ring sana itu dianggapnya ori lah gitu kan. Nah, terus yang semi itu biasanya silangan antara misalkan jantannya ori, betinanya lokal atau sebaliknya gitu. Nah, ini kan kayak begini nih. Nah, ini kan lokal nih. Ini ori. Nah, nanti kan silangan, nah jadinya semi anakannya gitu ya. Nah, jadi gini, semi itu bukan tolak ukurnya bukan di hasil anakannya, misalkan jadi lebih pendek dia dikatakan semi, bukan. Jadi semi itu silangan antara murai ori Singapura dengan lokal gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan anakannya justru malah istimewa. Biasanya itu semi itu atau silangan itu untuk mengurangi kekurangan yang ada di murai-murai ori. Misalkan dari segi suara, dari segi daya tarung, misalkan dari segi volume dan sebagainya. Jadi silangan itu fungsinya untuk menutupi itu. Jadi di ori dia punya ekor panjangnya, di lokal dia punya
gaya tarung sama volume sama isian misalkan. Ketika itu disilangkan, harapannya ke depan itu punya murai ekor panjang, tapi dia juga punya daya tarung yang keren gitu, kayak ciri khas murai-murai lokal gitu. Dan ada beberapa peternak yang udah berhasil juga, yang akhirnya itu dia justru ekornya panjang, gaya tarungnya bagus gitu. Nah, yang kamu mengharapkan nih apa? Ini kan kalau saya lihat ini kan masih sedikit apa eventnya untuk ekor panjang lah, gitu kan. Nah ini kira-kira ke depannya gimana nih? Misalnya untuk teman-teman ekor panjang dan apabila ada IO, Iya. ada itu gimana? Ya, saya udah ya ada kabar lah ya bahwa ke depan nanti di Indonesia akan ramai juga nanti gantangan ekor panjang gitu ya. Ada yang bilang di tahun 2020, ada yang bilang di 2021. Yang jelas kalau saya perhatikan gitu, saya amati prospek ekor panjang tuh ke depan tuh cerah. Cerah tuh dalam artian gini, peminatnya makin ke sana makin banyak. Makin banyak, makin rame. Terbukti dari hampir setahun ini saya ngamatin ekor panjang, marketnya bagus, harganya keren gitu. Tapi apa bisa disamain, maksudnya pakem penilaiannya dengan apa di Indonesia? Nah, Asber ya 15 menit gitu. karena kiblat ekor panjang itu Singapura, ya kemungkinan ada dua kemungkinan tadi sih. Tetap dengan pakemnya kita gitu ya. Di kita kan penilaian ya suara, gaya tarung, mungkin nanti nilai plusnya dari ekor panjang ekor sama gaya main ekornya mungkin plusnya di situ. Yang cuman 5 atau 10 menit, maksimal 15 menit gitu ya. Ternyata kan kalau di Singapura sendiri yang namanya lomba itu kan dia butuh waktu berjam-jam gitu untuk satu sesi aja. Jadi ya itu nanti tergantung pada akhirnya nanti kan ada kesepakatan antara pemain sama penilai sama juri gitu ya kan, akan seperti apa nih pakem penilaian untuk lomba ekor panjang ini. Nanti akan ada tersendiri gitu. Nah, yang pernah aku mengamati nih dari kualitas suara sama tenaga itu gimana? Maksudnya ada bedanya atau bagaimana? Ya. Maksudnya kita tahu ekor panjang takutnya suaranya ini ya kurang, ya. Iramanya kurang gitu. Kalau secara umum apa istilahnya ya, secara umum ya tetap murai lokal kita itu gaya tarung, isian segala macam kalau menurut saya pribadi ya lebih bagus sebenarnya dari murai ini. Tapi kalau saya lihat, saya amati dari hasil ternakan teman-teman gitu, itu ekor panjang juga keren-keren, volumenya, gaya tarungnya gitu kan. Dan ekor yang istilahnya panjang itu nggak mempengaruhi tenaga dia gitu. Dia tetap bisa main ekor mecut-mecut gitu. Itu yang cakep kayak gitu. Saya sih walaupun nanti saya ternak ya ekor panjang, maksudnya sekarang udah mulai ngerintis, tapi saya yang terah-terah prestasi murai lokal tetap jalan, tetap jalan. Kita lihat juga nggak hitungan Siap. Oke. Jadi kan pasti indukan yang lokal ini terah-terah juara juga atau yang betinanya ini, Om? Ya, ini betina-betina pilihan. Selain dia terah prestasi, dia juga ya ekornya nggak pendek-pendek amat lah gitu ya. Antara 15-an lah kurang lebih. Tapi yang jelas ini nanti
nggak akan saya keluarin. Ini mau saya save, mau saya keep aja. Ini anakannya. Ke depan mungkin yang akan coba nanti saya pasarkan tuh setelah ini mabung dewasa, mudah-mudahan nanti ekornya bisa lebih panjang. Nah nanti saya siapkan betina juga yang kalau bisa sih yang ori Singapura juga, yang ya yang keren lah gitu. Ini mah hanya untuk apa ya latihan lah. Ini jago saya nih, dia jago di lapang, jago di kandang juga. Ini si Batara namanya. Ring. Ring. Normalnya ekor 22 ini. Oh, ini umur berapa ini? Ini di saya udah 3 kali mabung ini. Lokal, bukan kehilangan. Bukan. Ini lokal murni ini. Lagi proses dorong ekor. Masuk. Oke, Om Bupung, terima kasih nih atas waktunya yang sudah menjelaskan peternakannya, Siap. terus murai-murai yang dikoleksi seperti apa. Nanti kita tunggu kabar baiknya nih, anaknya kita ulas lagi nih, anaknya Jon Snow yang ekornya Siap, 40 lebih ini penampakan trotoarnya seperti apa, atau cara melolongnya atau cara pembesarannya itu kita seperti apa, pengen tahu juga. Siap, Om. Pengundangannya. Oke, Om. Ya, insya Allah doain aja, Om, biar lancar lah ternakannya gitu. Oke. Oke, Om. Ya.